Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Kawan-kawan, kali ini saya akan membahas waspada pihak ketiga gagal bayar 90 hari. Lihat ini, biar Anda paham. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel ini, tetap membersamai kalian semua. Saya doakan kalian dimanapun berada tetap dalam situasi sehat, aman kondisi mental Anda, sehat jasmani dan rohani. Demikian juga saya mohon untuk teman-teman bisa mendoakan saya juga agar saya selalu senantiasa sehat, agar tetap bersama kalian menginformasikan terkait masalah pinjaman online dan seputar penagihan. Jadi doakan saya terus untuk membersamai kalian ya. Oke kawan-kawan, kali ini tadi seperti yang saya jelaskan di video di awal bahwa saya akan mengupas waspadai pihak ketiga dari pinjaman online yang akan menagih di 90 hari ke atas. Ya, ini harus diwaspadai. Karena banyak yang teman-teman tidak tahu siapa sih itu pihak ketiga. Apa sih pihak ketiga kerjanya? Tugasnya pihak ketiga apa sih? Nah, di sini saya akan mengupas agar Anda terbuka wawasannya, agar ini menjadi sumber informasi dan wawasan baru buat kalian semua. Seperti apa kupasannya? Simak videonya. Nah, ini saya akan kasih contoh salah satu pihak ketiga yang menagih ya di beberapa pinjaman online. Ini saya hanya kupas satu saja dari MBA Consulting ya. Ini saya kasih contohnya tagihan dari Kredito. Ada sih beberapa tagihan, ada dari Shopee, ada dari Aku Laku ya. Ini saya kasih yang dari Kredito saja ya. Dari 0813 3311 5 sekian. Selamat pagi Bapak Ibu nasabah Kredito, saya Agus MBA Consulting, pihak ketiga dari Kredito. Tagihan Anda udah terlambat. Hari ini akan dialihkan ke pihak lapangan. Hari ini ya, tanggal 3 bulan 10 2022 kita akan berkunjung ke alamat rumah ataupun KTP Anda yang didaftar di aplikasi dan juga akan titip pesan ke kontak keluarga atau teman Anda yang di aplikasi. Sebelum nama baik masuk di daftar hitam dan BI checking, slik OJK maupun lembaga keuangan lainnya yang menyebabkan dampak di kemudian hari, harap segera respon untuk pembayaran hari ini. Note, jika sudah melakukan pembayaran, harap mengirimkan bukti pembayarannya untuk kita take out dari penagihan lapangan dan bisa dikirimkan ke WA admin ya, WA admin sekian. Jadi begini kawan-kawan, pinjol bisa mengalihkan tugasnya setelah 90 hari. Karena 90 hari mereka tidak boleh lagi melakukan penagihan secara internal, makanya mereka mengalihkan penagihannya kepada pihak ketiga. Nah, ini semuanya diatur di dalam POJK nomor 10 POJK.05 tahun 2022 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, khususnya di pasal 103. Ini saya akan bacakan ya buat teman-teman semua. Di pasal 103 di ayat 1-nya bahwa penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1. Penyelenggara wajib menuangkan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk perjanjian tertulis. Ayat 3-nya, kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan. 1. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan pihak lain bukan merupakan afiliasi dari pihak penyelenggara atau pemberi dana. 4. Ayat 4-nya, penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerjasama dengan pihak lain tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ayat kelimanya, penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerjasama dengan pihak lain sebagai dimaksud pada ayat 1.
Di sini di pasal 104 juga dijelaskan bahwa dalam melakukan penagihan kepada penerima dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat 1 dan pasal 103 ayat 1, penyelenggara wajib memastikan bahwa penagihan dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ya. Di sini jelas banget bahwa di pasal 103 memberikan kewenangan kepada pinjaman online untuk menyerahkan tugas penagihan kepada pihak ketiga. Di sini pihak lain ya, berarti kepada pihak ketiga. Jadi jangan kaget kalau Anda setelah lebih dari 90 hari, tiba-tiba ada yang menagih, mengatasnamakan misalnya seperti tadi ya, dari PT MBA Consulting. Itu dimungkinkan oleh peraturan ini. Dan itu memang sudah ada landasan hukumnya. Nah, bagaimana Pak kalau sudah menyikapi seperti itu? Dan apa sih? Dan siapa itu pihak ketiga? Ya, ini nih ya, kalian wajib paham. Jadi begini kawan-kawan. Dalam dunia penagihan, khususnya pinjol yang akan kita kupas ini ya. Jadi mereka akan melakukan upaya-upaya untuk memulihkan tunggakan ataupun memulihkan kondisi debitur yang tadinya macet menjadi lancar. Ketika sudah dilakukan secara internal, dalam perusahaan itu sendiri, dari dalam perusahaan pinjol sendiri itu kan memiliki SDM penagihan ya, sumber daya manusia penagihannya, yaitu ada departemen collection. Nah, mereka akan terus-menerus bekerja keras. Gimana caranya nasabah yang tadinya menunggak dibuat agar lancar. Nah, ternyata seiring dengan waktu, nasabah ini tetap dalam kondisi macet, tidak melakukan pembayaran alias gagal bayar. Lalu ketika di 90 hari, mereka akan memutuskan untuk penanganannya dialihkan ke pihak lain atau pihak ketiga tersebut. Nah, pihak ketiga ini sesuai dengan POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dibolehkan dengan catatan ada beberapa tadi dalam pasal 103 itu ya, dijelaskan harus dituangkan dalam perjanjian tertulis. Makanya pihak dari pinjol ini pasti akan memilih siapa yang akan bekerja sama dengan mereka. Seperti tadi dari pihak MBA Consulting yang memperoleh atau mendapatkan mandat untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak di kredito. Karena dari PT MBA Consulting ini banyak sekali ya melakukan kerjasama dengan beberapa pinjol legal yang ada di tanah air ini. Dari Shopee, dari Akulaku, dari Kredivo, ya. Jadi sudah banyak mereka mengerjakan beberapa pinjol. Nah, pertanyaannya banyak sekali. Ini apa sih Pak MBA itu? Apa sih Pak MBA itu? Adalah pihak ketiga. Pihak ketiga yang menawarkan jasanya. Jadi ini perusahaan emang spesialis untuk menangani kredit-kredit macet, khususnya di pinjaman online yang sekarang lagi marak ya, kredit macet, untuk mereka kerjakan dengan manpower mereka, dengan SDM mereka. Ada SDM yang memang desk call-nya, call contact yang terus nelponin Anda, yang terus nge-WA Anda, SMS Anda. Ada juga SDM yang turun ke lapangan. Tapi biasanya banyaknya sih SDM yang melakukan WA atau mereminding Anda, ya, mereminder Anda, mengingatkan Anda, bahkan ada sedikit ya tekanan-tekanan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga ini. Pihak ketiga ini akan mendapatkan success fee atas keberhasilan bayar dari nasabah-nasabah yang berhasil mereka reminder atau reminding ya. Dan inilah kenapa mereka akan terus-menerus mengejar Anda. Karena mereka ingin mendapatkan target, ingin mendapatkan porsi mereka. Terus pihak ketiga ini siapa sih? Nah, jadi begini ya kawan-kawan. Jadi pihak ketiga itu kan mendirikan perusahaan PT. Ya, biasanya mereka berbadan hukum, ya PT. Lalu mereka akan mulai menawarkan jasa mereka ke beberapa pihak. Khususnya kita bicara tentang aplikasi pinjol ya, ke beberapa pinjol yang ada di tanah air ini. Mereka memasukkan portofolio mereka seperti apa ya, banyak banget. Hasil-hasil karya mereka, hasil-hasil kerjasama mereka dengan puluhan. Bahkan kalau misalnya kita tahu ya, MBA Consulting ini salah satu perusahaan alih daya penagihan ataupun perusahaan rekanan dari pinjol-pinjol yang lumayan besar dan cukup besar dan tersebar di beberapa negara. Makanya mereka, kalau kalian lihat ya, kalian yang gagal bayar di Kredito, ada yang gagal bayar di Akulaku, pasti pernah ditagih yang namanya oleh MBA Consulting. Pasti pernah ditagih ya. Karena mereka pasti akan meminta dari pihak MBA ini bekerja sama untuk melakukan penagihan-penagihan. Karena salah satu yang tadi saya bilang kan, salah satu perusahaan rekanan atau pihak ketiga yang lumayan besar dan cukup terbesar di Indonesia saat ini. Karena emang tadi saya bilang kan ada di beberapa negara. Nah, pihak ketiga ini
akan menerima data, misalnya di awal bulan, di tanggal 1, menerima data nasabah-nasabah yang macet. Itu tergantung dari pihak pinjol ini. Mau memberikan apakah datanya yang 90 hari ke atas, apakah data-datanya yang akan dikasihkan itu di bawah 90 hari, terserah dari pihak pinjol. Mereka pihak ketiga hanya menerima saja. Lalu mereka akan memilah dan memilih mana saja nasabah yang kira-kira paling mudah dulu akan dikerjakan. Lalu terakhirnya mereka akan mengerjakan nasabah yang paling susah untuk ditagih. Makanya jangan kaget, pihak ketiga juga akan menagih angsuran-angsuran atau tagihan-tagihan yang sudah di atas 2 tahun, yang sudah di atas 3 tahun, mereka akan menagih. Kalian jangan kaget ya, kalau tiba-tiba kalian ditelepon oleh nomor yang tidak kalian kenal, lalu tiba-tiba kalian angkat dan memperkenalkan dari pihak MBA Consulting. Jangan kaget. Atau dari pihak rekanan atau pihak ketiga lainnya. Karena mereka bagaimana caranya si pinjol ini tidak terlalu merugi. Dengan cara setelah 90 hari nggak boleh nagih, akhirnya ya dikasihkan saja kepada pihak ketiga. Dan pihak ketiga inilah yang menerima mandat untuk melakukan penagihan tersebut, sekaligus ini adalah salah satu bentuk ya kerjasama untuk bisa menghasilkan bagi perusahaan tersebut pendapatan. Akhirnya mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin tadinya dikerjakan oleh pihak pinjol ini, mereka akan teruskan melakukan penagihan. Nasabah kaget, saya sudah 2 tahun ini, tapi tiba-tiba ditagih. Itulah kenyataan yang terjadi. Nah, kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena peraturan memperbolehkan. Sesuai dengan peraturan POJK nomor 10 POJK.05 tahun 2022 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, khususnya di pasal 103. Tadi saya sudah sebutkan ya, kawan-kawan. Jadi, kalau sekarang kalian ditagih oleh pihak ketiga tersebut, apa yang harus kalian lakukan? Ini caranya. Nah, kalau kalian saat ini sedang ditagih oleh pihak ketiga atau sedang mendapatkan teror dari pihak ketiga, apa sih yang harus dilakukan? Begini kawan-kawan, dari pihak pinjol sendiri sudah tidak menagih, terus tiba-tiba sekonyong-konyong sekarang pihak ketiga datang, terus Anda masih mau bayar, ngapain? Menurut saya ngapain harus bayar? Sekarang dari pihak pinjol saja sudah menyerahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan, ngapain bayar? Dari pihak pinjol aja sudah selesai, sekarang kalian ditagih oleh pihak ketiga, lalu kalian bayar untuk apa kawan? Mendingan uangnya dipergunakan untuk keperluan lainnya, untuk kebutuhan rumah tangga kalian, untuk kebutuhan anak-anak Anda, untuk kebutuhan orang tua. Banyak hal yang harus kalian cukupi, kalian penuhi. Kalian membayar tagihan setelah masuk ke pihak ketiga ini hanya untuk membuat pihak ketiga kaya, hanya untuk membuat pihak ketiga mendapatkan cuan. Paham sampai sini? Jadi nanti uang angsuran yang Anda bayar setelah Anda ditagih oleh pihak ketiga ini, lalu Anda ketakutan nih Anda bayar, itu seberapa bagiannya itu akan dibayarkan kepada pihak ketiga. Artinya Anda memberikan sumbangsi atau menyumbangkan dana Anda kepada pihak ketiga agar mereka tetap eksis. Sementara kalian tahu sendiri ya, penagihan seperti apa sih saat ini? Membuat orang stres. Makanya sangat tidak beralasan kalau kalian sudah ditangani oleh pihak ketiga, kalian masih mau bayar. Untuk apa? Buat apa bayar? Makin suburlah perpinjolan di negeri ini. Makin suburlah perusahaan-perusahaan penagihan, alih daya, agensi di negeri ini. Artinya kalian ikut menyumbangkan kesuburan dari perusahaan-perusahaan ini makin banyak tumbuh dan berdiri. Hello, come on kawan-kawan. Jangan lakukan itu. Kalau kalian masih melakukan itu, sangat disayangkan. Pihak pinjol saja sudah stop untuk menagih kalian, kalian malah bayar ke pihak ketiga. Karena kalian ditekan, karena kalian merasa tidak kuat ditekan oleh pihak ketiga. Karena pasti tekanan dari pinjol, dari perusahaan pinjolnya, itu tidak akan sehebat tekanan dari pihak ketiga. Pihak ketiga tentu akan mempertahankan reputasinya. Pihak ketiga akan mempertahankan nama baiknya. Bagaimana ketika mereka menerima tugas dari pihak pinjol, mereka akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya dengan cara menekan gagal bayar atau mengembalikan nasabah-nasabah yang gagal bayar menjadi lancar atau menjadi bayar. Itu kawan-kawan. Akhirnya mereka mendapatkan fee atau bagian berapa persentase yang harus dikasihkan oleh pihak pinjol kepada pihak ketiga ini setelah Anda bayar. Paham ya sampai sini? Jadi kerjanya seperti itu. Jadi menerima tugas dari pinjol, lalu pihak ketiga ini menekan Anda supaya Anda bayar, lalu setelah Anda bayar dikasih strukturnya tadi kan di ujungnya apabila Anda sudah bayar,
silahkan kirim bukti bayarnya, terus struk bayarnya ke WA ini. Karena mereka membutuhkan itu. Membutuhkan bukti-bukti bayar dari nasabah, nanti akan diakumulasikan di akhir bulan, lalu akan disetorkan ke pihak pinjol itu. Karena mereka kan tidak menerima. Jadi dana yang masuk dari Anda itu masuk ke pihak pinjol. Bukan masuk ke pihak ketiga. Masuk ke rekening pihak pinjol, lalu dari pihak pinjol tersebut nanti akan menerima laporan mana saja nasabah yang sudah bayar. Akhirnya, dari semua bukti-bukti bayar itu dikasihkan ke pinjol, nanti pinjol akan merekap dan pinjol akan mengakumulasi berapa total rupiah hasil dari pembayaran nasabah yang berhasil dipresur atau berhasil ditagih oleh pihak dari ketiga ini, pihak ketiga ini. Paham ya sampai sini? Dan itulah cuan mereka pihak ketiga dari sana. Kalau kalian paham dan kalau kalian mengerti, silahkan ketik di kolom komentar, saya paham. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke, itu saja kawan-kawan yang sudah saya bagikan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan cukup paham ya. Karena ini banyak sekali pertanyaan seperti ini dan mudah-mudahan terjawab sudah. Terima kasih yang sudah menonton dari awal, pertengahan sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadikan informasi yang baik dan wawasan terbaru buat kalian semua. Seperti biasa, sebelum saya tutup video ini, saya mengajak teman-teman semua untuk sama-sama beristighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan untuk kita semua, memberikan jalan yang terbaik, memberikan keistiqomahan untuk kita semua untuk menghindari riba pinjaman online. Yuk teman-teman, kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Yuk teman-teman, kita beristighfar, mohon ampunan atas kesalahan, atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dosa yang berulang-ulang kita perbuat. Dosa yang melalaikan perintah dari Allah untuk menjauhi riba, khususnya riba pinjol yang saat ini menjerat kita semua. Sama-sama kita berdoa, ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik alam semesta ini, ya Allah. Berikan ampunan-Mu atas kami semua yang tetap dan kerap lalai atas perintah-perintah-Mu untuk menjauhi riba pinjaman online. Kami semua, ya Allah, menyadari bahwa ini adalah hukuman dari-Mu, ya Allah, hingga membuat kami malu, membuat kami menderita, membuat kami benar-benar dibuat tidak berdaya dengan hutang-hutang yang semakin menumpuk, yang semakin banyak, sehingga membuat kami tidak bisa melakukan apapun, bahkan kebutuhan harian kami, kebutuhan keluarga kami pun tidak bisa terpenuhi dan tercukupi. Ya Allah, ampuni kami semua, berikan kami keikhlasan, berikan kami kesabaran, ketabahan menghadapi hari demi hari, teror demi teror yang datang silih berganti menghampiri kami semua. Ya Allah, berikan kami keikhlasan, berikan kami petunjuk-petunjuk-Mu, ya Allah. Berikan kami keluasan rezeki-Mu, jauhkan kami, ya Allah, dari rezeki-rezeki yang haram dan dekatkan kami dengan rezeki-Mu yang halal. Perbaiki jalan hidup kami, perbaiki rezeki kami, permudah segala ikhtiar usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, ya Allah. Berikan semuanya kemudahan, berikan semua kelancaran, berikan semuanya keberhasilan, ya Allah. Dan berikan juga kami kesehatan yang terbaik, kesehatan yang paripurna, ya Allah, agar kami dapat menjemput seluruh rezeki-Mu yang halal dengan maksimal. Amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan doa kita diijabah ya, dan kita menjadi insan yang selalu taat atas perintah-perintah Allah dan istiqomah untuk tidak lagi melakukan riba pinjaman online. Riba pinjaman online yang sudah kita lakukan itu adalah masa lalu buat kita, masa depan kita adalah bebas dari riba pinjaman online dan tidak ada keinginan untuk ngeriba-riba lagi. Kita tidak peduli kita sudah masuk selik OJK. Selik OJK itu adalah salah satu sarana bagi kita untuk menjauhkan diri dari riba ya. Itu ada baiknya, nggak usah lagi berpikir untuk gimana caranya ngeriba, gimana caranya ngutang ya, jauh-jauh ya teman-teman. Itu saja yang mau saya bagikan, mudah-mudahan jadi manfaat buat kalian. Stay strong, keep strong. Oke, jangan lupa yang belum support channel saya ini silahkan ya disupport dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan loncengnya
Jangan lupa itu diaktifkan loncengnya. Itu kenapa? Karena dengan menekan tombol lonceng, berarti Anda akan mendapatkan notifikasi atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.